Ironi di sini adalah ahli Taurat ya, yang oleh orang Kristen dianggap sebagai musuh utamanya Tuhan Yesus di dalam Injil ini ya. Justru sebetulnya ya lebih mengerti makna daripada perkataan Tuhan Yesus daripada jangan-jangan orang-orang Kristen pada hari ini. Saya tidak tahu berapa umur saudara yang menyaksikan Fokus ini ya, tapi saya serius bicara ya. Sebelum kakek nenek saudara itu lahir, saya sudah lahir. Shalom, selamat berjumpa di dalam Fokus Fondasi Kekristenan untuk Semua. Ya, melalui program ini kami ingin mengajak setiap kita untuk boleh bersama-sama bertumbuh di dalam iman dan menjadi orang Kristen yang dewasa. Jadi, sudahkah saudara dewasa di dalam iman? Saudara-saudara, pada hari ini kita akan masuk kepada fokus yang ke-9. Di mana kita akan berbicara mengenai Yesus, Allah, dan manusia. Di dalam fokus-fokus sebelumnya kita melihat bersama-sama ya bagaimana keselamatan ternyata bukan merupakan sesuatu hal yang mudah. Ya sehingga kenapa ya orang Kristen percaya bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus ya karena memang keselamatan bukan sesuatu hal yang mudah dan bahkan hanya ada 2 jalan keselamatan di dunia ini. Ya sehingga meskipun memang ada banyak agama, ada banyak kepercayaan, ada banyak keyakinan, tetapi secara jalan keselamatan itu pilihannya hanya 2. Entah kita diselamatkan oleh karena perbuatan ataukah kita diselamatkan oleh karena iman. Dan kita sudah melihat bersama-sama ya bagaimana tidak mungkin ya bahwa seseorang bisa diselamatkan melalui perbuatan. Ya sehingga kemungkinan atau pengharapan hanya terletak pada keselamatan oleh iman. Tetapi ya ternyata keselamatan oleh iman juga bukan merupakan sesuatu hal yang mudah ya. Karena bukan iman kita sendiri yang menyelamatkan, tetapi kita beriman kepada siapa itu yang menentukan. Ya sehingga saudara masih mengingat contoh yang sudah sempat kita lihat ya. Seorang anak ketika dia makan di restoran, dia beriman papanya bisa bayar. Dan selama papanya memang bisa bayar, aman. Ya tetapi ketika papanya tidak bisa bayar begitu ya, entah karena kelupaan dompet atau satu dan lain hal, maka meskipun dia beriman ya, papanya bisa bayar, dia tinggal makan, ya satu keluarga harus cuci piring bersama-sama. Ya sehingga keselamatan oleh iman itu memerlukan juru selamat. Ya sehingga keselamatan oleh iman itu terletak pada sang juru selamat itu sendiri. Siapa itu juru selamat? Ya apa yang dia itu lakukan, apa yang dia sudah kerjakan sehingga pada waktu kita percaya kepada dia, maka kita bisa mendapatkan keselamatan. Ya sehingga hari ini kita akan secara khusus melihat Yesus yang dipercaya oleh orang Kristen sebagai Tuhan dan juru selamat itu sebetulnya siapa sih? Ya kenapa ya kalau kita percaya kepada dia, ya kenapa kita yakin bahwa dia bisa menyelamatkan kita? Ya kenapa tidak mungkin dia seperti papa tadi yang kelupaan bawa dompet atau tidak mampu membayar begitu ya? Kenapa kita yakin dia bisa menjadi juru selamat bagi setiap orang yang percaya? Nah saudara, jawabannya akan kita lihat bersama-sama pada fokus kali ini adalah karena Yesus adalah satu-satunya Allah yang menjadi manusia. Ya sehingga syarat untuk juru selamat yang sah dan berhasil yang nanti kita akan melihat adalah dia harus adalah Allah yang menjadi manusia. Kenapa harus seperti itu ya? Nanti kita akan melihat. Tapi sebelumnya ya kita akan melihat terlebih dahulu, betulkah Yesus Allah dan betulkah dia itu sungguh-sungguh menjadi manusia? Ya, kenapa pertanyaan ini penting ya? Karena di sepanjang sejarah kita melihat memang sulit ya untuk percaya ada Allah sepenuhnya bisa menjadi manusia sepenuhnya ini. Ya sehingga ada masanya di mana ada orang-orang yang menganggap bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah, tetapi tidak sungguh-sungguh menjadi manusia. Ya, tetapi kalau hari ini kita melihat seringkali mungkin yang sebaliknya ya. Yesus itu sungguh-sungguh manusia, tetapi dia bukan sungguh-sungguh itu Allah. Khususnya ya karena pada waktu kita membaca Injil ya, kita tidak pernah satu kali pun menemukan Yesus mengatakan aku ini Allah loh. Tidak ada. Ya, atau Yesus mengatakan aku ini adalah anak Allah begitu ya. Tidak ada. Ya sudah tidak pernah menemukan Yesus mengatakan dia adalah Allah.
Ya sehingga tidak heran kalau kemudian ada yang mengatakan orang Kristen ini sebetulnya ya pengikut Yesus atau jangan-jangan pengikutnya Paulus ini. Ya karena Yesus tidak pernah mengatakan saya Allah gitu ya. Paulus ini, ya Paulus yang terus menekankan Yesus sebagai Tuhan. Ya sehingga jangan-jangan orang Kristen itu namanya kurang cocok ya. Kristen itu kan pengikut Kristus. Jangan-jangan mungkin lebih cocok pengikut Paulus begitu. Nah saudara, pada waktu kita melihat dalam Injil ya, tadi saya mengatakan betul sih. Ya betul Yesus tidak pernah mengatakan dirinya itu adalah Allah, tetapi akan sangat naif. Ya, atau terlalu oversimplified. Begitu ya. Kalau kita dengan dasar Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia Allah, maka itu berarti kalau ada orang yang percaya Yesus itu Allah, jangan-jangan pengikut Paulus bukan pengikut Yesus. Kenapa seperti itu? Karena meskipun memang Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia itu Allah ya, dia mengatakan kalimat-kalimat. Ya, perhatikan ya, dia mengatakan kalimat-kalimat yang tidak boleh dia katakan kecuali dia itu benar-benar adalah Allah. Sekali lagi ya, jadi apa yang membuat kita meyakini Yesus adalah Allah meskipun dia tidak pernah mengatakan dia itu Allah? Karena dia mengatakan kalimat-kalimat yang hanya boleh dikatakan oleh Allah. Begitu ya, tidak boleh dikatakan oleh manusia. Contohnya, ya kita akan melihat dua contoh ya. Yang pertama, dari Matius pasal yang ke-9 ayat yang kedua. Matius pasal ke-9 ayat yang kedua, saya akan membacakan, ya dikatakan apa? Maka dibawa oranglah kepadanya, kepada Yesus ini, seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat di dalam hatinya, ia menghujat Allah. Ya sehingga menarik ya, atau mungkin bisa dikatakan ironi ya. Ya justru siapa yang lebih mengerti makna perkataan Yesus? Ya sehingga yang ironi di sini adalah ahli Taurat, ya yang oleh orang Kristen dianggap sebagai musuh utamanya Tuhan Yesus di dalam Injil ini ya. Justru sebetulnya ya lebih mengerti makna daripada perkataan Tuhan Yesus daripada jangan-jangan orang-orang Kristen pada hari ini. Gitu ya. Ya tadi saudara membaca apa? Ahli Taurat itu berpikir apa pada waktu mereka mendengar Yesus mengatakan kepada orang lumpuh itu ya, dosamu diampuni. Ya, ahli Taurat mengatakan apa? Ya tadi saudara memperhatikan, ya ahli Taurat langsung mengatakan, kenapa dia kok mengatakan kalimat seperti itu? Orang ini sedang menghujat. Nah saudara, kata menghujat ini penting ya. Karena menghujat itu tidak cuma sekedar kurang ajar ini orang ini. Juga bukan cuma sekedar aneh-aneh ini orang ini. Juga bukan cuma sekedar ini maksud gitu ya. Maksudnya apa ngomong seperti ini? Tidak loh. Ya ketika ahli Taurat mengatakan ya, Yesus itu menghujat Allah. Kata menghujat diberikan kepada orang yang bukan Allah, tetapi menganggap dirinya Allah atau seolah-olah menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, ini adalah satu tuduhan yang sangat-sangat serius sekali. Ya, dan menarik ya. Pada waktu hari ini kita mungkin orang Kristen membaca kalimat itu gitu ya. Yesus mengatakan dosamu diampuni. Kita akan dengan cepat, oh ya amin, amin, amin begitu ya. Tetapi di sini ironinya ya. Orang-orang Farisi, ahli Taurat tadi lebih mengerti arti daripada Yesus katakan. Karena mereka sadar. Kalau Yesus itu bukan Allah, ya siapa dia ya berani mengatakan kalimat itu? Kenapa? Ya karena ini prinsip sederhana ya. Prinsip sederhana adalah kita bersalah kepada siapa, maka kepada siapa kita bersalah, dia yang berhak untuk mengampuni atau tidak mengampuni kita. Ya contohnya ya, kalau anak saya itu di sekolah, ya dia nakal dan kemudian dihukum oleh gurunya, saudara bisa nggak ya dia kemudian telepon saya, ya kemudian saya telepon itu gurunya. Katakanlah misalnya gurunya itu adalah jemaat saya itu. Begitu ya. Ya sehingga bisa nggak ya menurut saudara ya. Saya telepon dia dan mengatakan anak saya itu nakal ya. Aduh saya sudah mengampuni dia. Tolong ya boleh masuk kembali ke kelas. Karena saya sudah mengampuni dia kok. Kira-kira gurunya akan bersikap bagaimana kalau saudara jadi gurunya? Ya saya rasa ya meskipun saudara jemaat. Begitu ya saya pendetanya gitu ya. Saudara akan menganggap ini pendeta satu ini kok agak aneh ya.
Kenapa? Karena yang menghukum itu kan gurunya. Ya, sehingga meskipun saya ayahnya dan saya pendetanya gurunya begitu ya enggak bisa loh. Amin ya. Ya enggak bisa loh kemudian saya mengatakan kepada gurunya, "Bu, ini saya sudah mengampuni anak saya ya, tolong ibu juga mengampuni anak saya." Loh, ini salah kepada siapa? Ya, demikian juga sebaliknya ya, kalau saya yang menghukum anak saya begitu ya enggak bisa juga dia telepon gurunya atau kepala sekolahnya atau siapanya, rektornya gitu ya enggak bisa ya. Kemudian gurunya telepon saya, "Pak, memang anak kecil itu kadang-kadang seperti itu." "Enggak apa-apa, Pak, saya sudah mengampuni anak Bapak." Ya Bapak juga mengampuni anak Bapak ya. Itu akan sangat aneh. Nangkap ya? Ya sehingga di sini satu kebenaran yang sederhana ya. Saudara bersalah kepada siapa? Yang mengampuni saudara, ya si siapa itu. Tidak bisa orang lain. Dan saudara mengingat apa yang membedakan dosa dari kecerobohan atau kekurang ajaran atau ketidakpatutan yang sudah kita bahas di dalam beberapa fokus sebelumnya ya. Yang membedakan dosa dari semua tadi adalah dosa berkenaan dengan Allah. Ya, sehingga kenapa hari ini banyak orang tidak suka berbicara mengenai dosa? Karena mereka tidak mau berurusan dengan Allah. Ya, sehingga orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka tahu ini. Ya mereka tahu bahwa dosa itu urusannya sama Allah. Itu kenapa serius. Ya sehingga siapa ini ya? Siapa ini? Ya satu orang ini yang kemudian mengatakan dosamu sudah diampuni. Saudara lihat ya. Ya sudah mulai menangkap apa yang saya katakan tadi ya. Kalau Yesus itu bukan Allah, saudara ada hak apa? Dia itu mengampuni dosa. Nah ini yang kadang-kadang orang Kristen tidak menangkap. Ya tetapi orang Farisi ironisnya, musuhnya Tuhan Yesus, mereka menangkap loh. Ya ini kalau bukan Allah ya, ini menghujat ini. Kok beraninya mengampuni dosa. Satu contoh lagi ya, kita akan melihat contoh yang bahkan lebih ekstrim ya. Kita akan melihat dari Yohanes pasal ke-8 ayat yang ke-59. Saya baca mulai ayat yang ke-56. Ya ini Yesus sedang berdebat ini dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. "Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Ya maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Saudara pada waktu mendengar tadi saya membacakan, saudara ada merasa yang ganjil gak? Ada hal yang ganjil gak? Ya, kalau ada apa? Ya, apakah sekedar, Yesus kok bisa menghilang? Begitu ya? Atau kok bisa ya Yesus mengatakan bahwa dia itu Abraham, ya, yang sebetulnya hidup sekian ratus tahun sebelumnya dia ya, bahkan lebih dari 1000 tahun sebelumnya Yesus turun ke dalam dunia ya. Kok bisa Yesus mengatakan bahwa Abraham mengetahui hari-harinya begitu ya. Saudara, saya percaya bagi orang Kristen hal-hal tadi itu sih biasa ya, karena kita percaya Yesus itu berpreinkarnasi dan seterusnya. Tapi satu hal ya yang kita perlu perhatikan ya, kenapa ya orang-orang Yahudi, kenapa pada waktu mereka mendengar Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Reaksi mereka itu adalah mengambil batu dan mau melempari Tuhan Yesus. Ya, ini ganjil atau tidak? Ya, kalau misalnya saya mengatakan kepada saudara ya, saudara, betulan saya mengatakan kepada saudara, ya saya tidak tahu berapa umur saudara yang menyaksikan fokus ini ya. Tapi saya serius bicara ya. Sebelum kakek nenek saudara itu lahir, saya sudah lahir. Kira-kira saudara reaksinya bagaimana? Ada nggak yang kemudian mau ambil batu, lempar TV-nya atau layarnya atau apanya? Ada nggak? Atau bahkan kemudian mau sengaja datang mencari saya, mau melempari saya dengan batu? Ada nggak? Ya nggak ada ya. Ya paling banter saudara berhenti lihat fokus. Karena ini kok pembicaranya kok agak aneh begitu ya. Semakin saya seriuskan semakin saya aneh. Betul ya. Tapi saudara kan tidak melempari batu orang aneh. Menangkap maksud saya? Ya sehingga kenapa ya orang-orang Yahudi ini ketika mereka mendengar Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada." Kenapa kok mereka melempari batu? Itu urusannya serius loh, membunuh orang.
Kenapa nggak cuma sekedar tertawa aja kemudian pergi kan? Aduh, ini lupa minum obat mungkin ya. Ada-ada aja yang ngomong ya, sebelum Abraham jadi, kamu sudah ada, umurmu berapa begitu ya. Kenapa kok nggak begitu? Itu kan respon yang wajar kan? Ya kalau saudara melihat orang aneh kan itu yang respon yang wajar. Saudara tinggalkan aja kan? Kenapa kok mesti ada orang aneh dilempar batu? Nah saudara kembali ini. Nah ini menarik ya. Karena ternyata bukan cuma sekedar guru-guru Yahudi itu mengerti apa yang Yesus katakan. Tapi ternyata juga orang Yahudi secara umum. Ya mereka mengerti ya. Pada waktu Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Terjemahan Indonesia agak kurang jelas sedikit. Terjemahan Inggrisnya adalah before Abraham I am. Ya, jadi kalau mau diterjemahkan sebetulnya yang lebih tepat adalah sebelum Abraham jadi, aku ada sebagaimana aku ada. Jadi I am, begitu ya, tidak memakai bentuk past tense, ya tetapi memakai bentuk present tense. Jadi Yesus mau mengatakan sebelum Abraham itu jadi, aku ada sebagaimana aku itu ada. Dengan kata lain Yesus mengatakan aku tidak berubah. Ya dulu, sekarang, selama-lamanya aku ini sama. Bahkan sebelum Abraham itu jadi, aku sama seperti sekarang aku berbicara kepada kamu. Dan orang Yahudi ketika mendengar kalimat itu mereka langsung ambil batu ya. Karena mereka tahu ini bukan perkataan orang yang lupa minum obat ini. Juga bukan perkataan orang mabuk ini. Juga bukan perkataan orang yang kurang ajar ini. Ini adalah perkataan orang yang menghujat Allah. Menyebut dirinya itu I am that I am. Aku adalah aku begitu ya. Ya padahal siapa dia? Sehingga itu kenapa mereka mau mengambil batu untuk melempari dia. Ya sehingga saudara ini hanya 2 contoh ya. Dari banyak contoh yang lain. Ya kalau Yesus itu bukan Allah. Siapa dia mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah roti hidup, begitu ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Kamu itu siapa? Tidak ada loh. Ya tidak ada ya orang-orang suci yang lain atau orang-orang agung yang lain atau mungkin tokoh-tokoh besar siapapun yang mengatakan kalimat-kalimat seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya sehingga siapa ini? Yesus mengatakan kalimat-kalimat yang hanya boleh dikatakan oleh Allah. Sehingga pertanyaannya ya, ini siapa ini? Kok berani-beraninya ya mengatakan kalimat-kalimat yang hanya boleh dikatakan oleh Allah? Betulkah dia Allah? Ataukah cuman orang yang menghujat ya, bukan cuman ngaku-ngaku ya? Betulkah orang yang menghujat bukan cuman sekedar kurang ajar ini? Tahu dari mana? Ya tahu dari mana Yesus bukan menghujat, tetapi dia betul-betul adalah Allah. Nah saudara, ini sekarang kita akan melihat bukti yang kedua. Ya, jadi apa yang membuat orang Kristen mengamini Yesus sepenuhnya Allah? Karena yang pertama, dia mengatakan kalimat-kalimat yang hanya boleh dikatakan oleh Allah. Dan yang kedua, ya, dia menopang, ya, dia mengkonfirmasi perkataannya itu dengan mujizat-mujizatnya. Atau yang Yohanes katakan dengan tanda-tanda yang dia itu perbuat. Ya, sehingga Yesus mengatakan kalimat-kalimat yang hanya boleh dikatakan oleh Allah. Dan dengan apa yang dia lakukan. Dengan mujizatnya. Dengan tanda yang dia berikan. Dia mengkonfirmasi bahwa yang saya katakan itu benar adanya. Nah saudara, di dalam Injil Matius, Markus, Lukas ya. Matius, Markus, Lukas seringkali menyebut tindakan-tindakan Yesus yang luar biasa sebagai mujizat. Tetapi Injil Yohanes ini agak berbeda ya. Yohanes suka menyebut mujizat Yesus itu sebagai tanda. Kenapa kok tanda? Ya karena saudara, tanda itu mempunyai ciri khas. Tanda itu tidak pernah menarik perhatian pada dirinya sendiri. Tanda itu selalu menarik perhatian kepada apa yang ditandakan. Maksudnya apa sih Pak? Kok filosofis sekali? Enggak sih, sederhana sih. Kalau saudara misalnya naik mobil ya ke daerah pergunungan. Ya, kemudian saudara melihat rambu lalu lintas. Nah, itu tanda kan? Ya, rambunya bentuknya kira-kira seperti ini nih. Di tengah-tengahnya gambarnya. Begitu ya. Gambarnya kira-kira di tengah-tengahnya seperti ini. Artinya apa? Ya, artinya adalah hati-hati. Di depan itu jalan berkelok-kelok. Permisi tanya ya. Ketika saudara melihat tanda itu, fokus saudara kemana? Yang saudara perhatikan itu apa?
Apakah saudara akan memperhatikan tandanya? Wah, bagus ya tandanya ya. Kemarin tuh tandanya belum ada. Wah, ya bahaya ya saudara benar jatuh ke dalam jurang itu. Ya, tapi ketika saudara melihat sebuah tanda, yang saudara perhatikan adalah yang ditandakan. Yang ditandakan itu apa? Hati-hati, di depanmu itu jalannya berliku-liku. Nah, fokus saudara itu ke sana. Nangkep ya? Ya sehingga pada waktu tanda itu dilepaskan dari apa yang ditandakan, ya tanda itu kehilangan makna. Ya karena kalau saudara misalnya gitu ya, das sebagai contoh, begitu tertarik dengan tanda itu sehingga saudara copot, ya kemudian saudara tanam di halaman saudara supaya saudara bisa setiap hari menyaksikan tanda itu, ya tanda itu kehilangan maknanya. Ya jelas ya, sehingga tanda tidak boleh dipisahkan dari apa yang ditandakan. Ya, sehingga orang Kristen ya pasti tahu ya, oh Injil banyak mujizat. Begitu ya, di dalam Injil Yesus banyak melakukan mujizat. Pernah nggak kita tanya, kenapa? Kenapa Yesus melakukan banyak mujizat? Nah ini Yohanes dengan tajam menunjukkan kepada kita ya. Mujizat Yesus itu menandakan bahwa apa yang dia katakan itu benar. Ya karena jikalau apa yang dia katakan itu tidak benar, harusnya dia tidak bisa melakukan tanda-tanda itu. Ya sehingga perhatikan sebagai contoh ya, misalnya saya berkata kepada saudara, saudara percaya enggak ya, saya ini punya rumah di London loh. Siapa yang percaya? Ya, dan bukan cuma di London, saya juga punya rumah itu di New York. Wah, gitu ya. Dan satu lagi, saya juga punya rumah itu di Paris. Ya, siapa yang percaya? Ya, bolehkah saya menebak? Ya semua yang nonton Fokus ini akan mengatakan, "Nggak percaya Pak," begitu ya. Ya kenapa? Ya karena Bapak pendeta, gitu ya. Ya jadi mestinya ya susah ya untuk rohaniwan bisa punya rumah di London, di New York, Paris dan seterusnya gitu ya. Punya di Indonesia aja susah, apalagi di tempat-tempat itu gitu ya. Sehingga saudara nggak percaya. Dan ketidakpercayaan saudara itu sah. Bapak ini mengklaim terlalu besar begitu ya, masa gitu ya, saya tahu Bapak ya orang tua juga bukan konglomerat begitu ya, terus profesinya atau panggilan juga rohaniwan, ya mana bisa, ya enggak punya begitu ya, sehingga wajar, make sense ya, kalau saya tidak percaya karena ada gap yang besar antara apa yang saya klaim dengan apa yang saudara saksikan. Tapi misalnya, saudara melihat tanda ini, saya ambil bolpen saya, terus saudara melihat, wih, bolpen itu ya ketika saudara, nah netizen ini kan jago ya, kalau melihat apa itu langsung dicek gitu, ya ini harganya berapa gitu, sehingga saudara mulai ini, ya saudara tahu bolpen saya saudara cek, begitu ya saudara googling, wih harganya bolpennya aja belasan juta ini, terus saudara lihat jam saya, wah saudara googling lagi, wih jamnya ini ratusan juta ini, terus saudara lihat ikat pinggang saya, saudara googling lagi begitu ya. Waduh, ikat pinggangnya saja jutaan ini. Saudara lihat lagi, pakaiannya ada mereknya apa. Saudara googling lagi, wih merek itu ya harganya sekian. Kacamata ini ya, begitu ya, ini merek ini harganya sekian. Ya sehingga saudara total. Wih ini semua yang dipakai ya. Ini ya kalau 100 juta aja lebih. Ya terus saya mengatakan kepada saudara, saudara saya punya rumah di London. Saudara percaya enggak? Saudara mulai percaya kan? Ya apa bedanya? Kenapa tadi yang pertama saudara tidak percaya? Kenapa yang sekarang saudara percaya? Padahal sama-sama tidak pernah melihat rumah saya yang di London loh. Ya, kenapa saudara yang kedua ini, kenapa saudara percaya? Karena saudara melihat tanda. Itu maksudnya. Ya, tanda ini. Ya, sehingga kalau orang bisa punya bolpen sekian, ikat pinggangnya sekian, jam tangannya sekian, cincinnya sekian, begitu ya. Kacamatanya sekian, setelan bajunya sekian, jasnya sekian, sepatunya sekian. Ya wajar sih. Begitu ya, ya wajar bisa aja ini punya rumah di luar negeri gitu ya. Sehingga tanda itu menunjukkan. Ya sehingga saudara ini yang kita perlu menyadari sebagai orang percaya ya. Yesus mengatakan, aku adalah roti. Tahu dari mana? Ya dia adalah roti hidup. Karena dia bisa loh, dia memberikan tanda. 5 roti, 2 ikan, kasih makan 5.000 orang. Ya ini tandanya apa ini? Kok bisa ya? 1 orang 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang ya. Mana itu mungkin? Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan manusia itu bisa ya dari materi itu menjadi energi. Itu namanya bom atom. Tapi siapa bisa ya dari energi menjadi materi? Begitu ya. Ya sehingga saudara lihat dengan apa yang Yesus lakukan.
dia mengkonfirmasi apa yang dia itu katakan. Ya, sehingga meskipun Yesus tidak pernah mengatakan aku Allah, dia mengatakan kalimat-kalimat yang tidak boleh dikatakan kecuali dia betul-betul adalah Allah, dan dia mengkonfirmasi, ya, dia mengkonfirmasi apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan. Puji Tuhan ya, Tuhan kita nggak cuma sekedar ngomong saja, ya, tetapi dia juga membackup apa yang dia katakan itu dengan apa yang dia lakukan. Ya, sehingga ini yang pertama ya, siapakah Yesus? Dia sepenuhnya adalah Allah. Meskipun memang dia tidak pernah mengatakan, aku Allah, begitu. Tapi yang kedua, siapakah Yesus? Dia juga adalah Allah yang sepenuhnya, tapi kemudian berinkarnasi menjadi manusia yang sepenuhnya. Ya, dia sepenuhnya Allah, kemudian dia menjadi sepenuhnya manusia. Ya, apa artinya ini? Ketika Yesus menjadi sepenuhnya manusia. Nah, yang pertama yang kita perlu memperhatikan, Yesus menjadi manusia bukan berarti dia berhenti menjadi Allah ya. Ya, tidak bisa ya, Allah berhenti menjadi Allah. Bagaimana caranya? Ya, sehingga pada waktu Yesus menjadi manusia, dia tetap Allah, ya dia tetap Allah. Nah, terus apa artinya dia menjadi manusia? Nah, ini yang kedua yang kita perlu memperhatikan adalah pada waktu Alkitab mengatakan Yesus itu menjadi manusia, ya, dan betul-betul berinkarnasi, mengosongkan diri. Itu berarti dia bukan cuma sekedar penampakan. Begitu ya, bukan cuma penampakan, bukan cuma kunjungan sesaat kemudian naik lagi. Tidak. Yesus menjalani proses ya yang setiap manusia itu jalani. Ya, 9 bulan di dalam kandungan seorang ibu, ya, kemudian dilahirkan dan kemudian melalui proses pembelajaran. Ya, sehingga ada satu ayat dalam Alkitab yang bagi saya sangat indah ya. Di dalam Lukas pasal yang kedua, Lukas pasal kedua yang ke-52 mengatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, indahnya di mana ayat ini? Indahnya di kata makin. Ya, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Yang berarti apa? Yang berarti Yesus gak langsung besar. Ya, demikian juga dia tidak langsung mempunyai hikmat yang luar biasa. Ya, banyak orang Kristen ingin menjadi seperti Kristus ya. Wah, itu dibantah apapun gak bisa. Mau dijebak gak bisa. Saudara, Alkitab sendiri mengatakan itu gak langsung. Yesus mesti bertambah besar. Itu berarti ya mesti makan, mesti minum susu, mesti makan makanan bergizi begitu ya. Baru kemudian dia tambah sekian senti, dia mulai kakinya mulai kuat, mulai bisa belajar merangkak, bisa belajar berjalan, sebelum bisa belajar berlari dan seterusnya. Itu namanya bertambah besar. Dan bahkan juga yang indah dikatakan apa? Bertambah hikmatnya. Ya, sehingga pada waktu Yesus bayi ya, dan dia itu haus, yang dia lakukan itu apa? Ya nangis. Begitu ya, bukannya langsung kemudian bisa bicara atau langsung lompat ambil sendiri minum. Ya tidak. Nah, ini artinya ya, menjadi manusia sepenuhnya itu berarti Yesus menjalani setiap proses alami yang saudara dan saya itu jalani. Tidak ada bypass, tidak ada potong kompas, tidak ada keistimewaan. Begitu ya, wah ini anak Allah kok gitu ya, maka langsung sajalah. Tidak, semuanya itu step by step. Puji Tuhan ya. Ya, ini yang kedua. Dan yang ketiga, pada waktu dikatakan bahwa Yesus sepenuhnya adalah manusia, itu berarti bahwa meskipun dia tidak berhenti menjadi Allah ya, Yesus tidak pernah memakai kuasa ilahi untuk kepentingannya sendiri, untuk mempermudah dia itu menjalankan misinya. Tidak pernah ini. Begitu ya. Tidak pernah karena jadi manusia kok repot begitu ya. Mau minum aja bahkan jadi manusia repot ya, bisa haus. Ya sudahlah, dia pakai kuasa kealahannya supaya tidak haus begitu. Tidak. Sehingga di dalam Alkitab saudara membaca Yesus haus, Yesus lapar, begitu ya. Yesus juga perlu nanya. Ya, sehingga ini Allah kok nanya? Ya karena itu menunjukkan dia betul-betul menjadi manusia. Nah ini ya, banyak orang, termasuk kadang-kadang orang Kristen juga tidak jelas.
Bahkan mungkin juga ada hamba-hamba Tuhan yang tidak jelas dan kemudian mengatakan, loh ini kok Allah kok haus? Allah kan tidak bisa haus, berarti Yesus bukan Allah. Ya berarti dia tidak mengerti itu. Ya, Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia dan betul-betul menjadi manusia dan bukan pura-pura menjadi manusia. Ya sehingga wajar ya, begitu ya, wajar ya. Yesus bisa heran, Yesus perlu nanya, dia perlu makan, begitu ya. Dan ini semua sangat penting ya untuk memberikan kepada kita poin yang keempat. Apa artinya Yesus sepenuhnya adalah manusia? Ini sangat penting karena itu berarti Yesus pada waktu disalib itu bukan sedang main sandiwara. Ya, tidak. Ya, bukannya dia itu Allah kemudian pura-pura mati. Begitu ya. Atau pura-pura kesakitan pada waktu dia dipaku di atas kayu salib. Atau pura-pura tidak kuat pada waktu memikul kayu salib. Pura-pura jatuh biar seru, ada dramanya sedikit. Gitu ya, sehingga kemudian harus ada orang lain yang memikul salibnya. Saudara, tidak. Sehingga ini sangat penting ya. Ya, kenapa penting untuk Yesus sungguh-sungguh menjadi manusia? Karena jikalau tidak, itu drama itu. Ya, semua karya salib itu drama. Yesus pura-pura aja, dia pakai kuasa keilahiannya gitu ya. Terus pura-pura mati padahal tidak. Enggak loh. Alkitab mengatakan Yesus betul-betul mati dan dia betul-betul dikuburkan. Sebelum hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Ya, kenapa seperti itu ya? Ya karena dia betul-betul menjadi manusia meskipun dia tidak berhenti menjadi Allah. Ya, sehingga Filipi pasal kedua yang kelima sampai 11 ya. Saya bacakan aja secara singkat. Ya, ini apa semua Yesus lakukan untuk menyelamatkan kita. Filipi mengatakan apa? Yesus mengosongkan diri. Yang berarti dia tidak setengah-setengah. Ya, tidak pura-pura menjadi manusia. Dia lahir dari anak darah, bukannya langsung besar. Ya, dia taat sampai mati. Ya, berarti Yesus bisa mati. Mati di atas kayu salib. Kematian yang hina untuk menebus dosa menjadi kutukan. Dan dia dikuburkan yang menunjukkan dia benar-benar mati. Ya, dia bangkit dari antara orang mati. Ya, kemudian dia menampakkan diri. Ya, sehingga ada saksi-saksi mata ya. Ada 500 saksi mata yang melihat Yesus betul-betul bangkit. Kemudian naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dan satu hari nanti akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Ya, sehingga saudara, inilah Kristus. Ya, inilah juru selamat kita. Ya, Allah sepenuhnya yang berinkarnasi menjadi manusia sepenuhnya. Ya, sehingga yang terakhir, kenapa mesti begini ya? Kenapa kalau mau juru selamat harus Allah menjadi manusia? Kok cek repote begitu ya? Karena nggak ada jalan yang lain. Ya karena jikalau Yesus tidak menjadi manusia, Yesus mati itu untuk siapa? Ya, kematiannya itu artinya apa? Dengan dia menjadi manusia, maka dia bisa menjadi wakil. Ya, Yesus mati itu sebagai wakil yang sah. Ya, dia sah mewakili manusia untuk menerima hukuman dosa. Ya, karena memang dia adalah manusia. Ya, dia sungguh-sungguh menjadi manusia. Ya, tetapi jikalau Yesus itu hanya manusia dan bukan Allah, maka meskipun dia sah mewakili manusia menebus dosa, ya dia tidak sanggup. Kesanggupannya dari mana menebus dosa sedemikian banyak orang? Ya, sementara satu orang saja dosanya begitu banyak. Ya, dari mana kesanggupan itu untuk menebus dosa sedemikian banyak jikalau dia itu hanya manusia atau bahkan sekedar malaikat begitu ya? Tidak bisa loh. Ya, sehingga hanya karena Yesus itu adalah Allah sepenuhnya, maka dia sanggup mewakili umat manusia untuk menerima hukuman dosa. Jelas ya? Jadi karena Yesus adalah manusia sepenuhnya, dia sah mewakili manusia menerima hukuman dosa. Tetapi karena dia adalah Allah, maka dia sanggup mewakili manusia menerima hukuman Allah. Sehingga itu kenapa dia menjadi juru selamat kita. Sehingga saudara, inilah dasar kita yang ke-9, fondasi kita yang ke-9. Yesus adalah Allah sepenuhnya yang berinkarnasi menjadi manusia sepenuhnya. Dan itu kenapa dia bisa menjadi juru selamat saudara dan saya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.